Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita berbicara tentang penurunan tekanan uap pada larutan non-elektrolit, lanjut kita berbicara tentang penurunan tekanan uap pada larutan elektrolit atau dia yang mengalami ionisasi. Nah, dari teori ion itu kelas 11 tentang asam basa, Arrhenius mengemukakan bahwa larutan asam, basa ataupun garam termasuk larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat terionisasi atau terurai menjadi ion-ion, dan akibat peruraian itu maka dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah partikel. Nah, untuk mengoreksi hukum agar sesuai dengan larutan elektrolit, Van Hove menerangkan bahwa hukum Raoult harus dikalikan dengan suatu faktor sebesar 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa atau diberi lambang I dan disebut dengan faktor Van Hove. Di mana N itu menyatakan jumlah ion, alfa adalah derajat ionisasi. Nah, alfa sendiri didapat dari jumlah mol zat terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat yang dilarutkan. Nah, rumus sifat koligatif larutan. Penurunan tekanan uap. Nah, tadi kalau pada larutan non-elektrolit, delta P sama dengan XT kalau kali P0. Kalau pada larutan elektrolit dikali dengan I. Ya, I ya. I itu faktor Van Hove. Nah, I sendiri didapat dari 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Berarti rumus delta P untuk larutan elektrolit adalah 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa dikali XT dikali dengan P0. Nah, N itu apa? N adalah jumlah ion yang dihasilkan hasil ionisasi suatu elektrolit. Kalau N2 biasa disebut biner, kalau N3 terner, N4 disebut kuarterner. Nah, alfa adalah derajat ionisasi larutan elektrolit. Kalau elektrolit kuat, alfanya bernilai 1. Sedangkan kalau elektrolit lemah, nilai alfanya berkisar antara 0 sampai 1. Nah, dari rumusan faktor Van Hove dapat disimpulkan bahwa I sama dengan N jika elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Jadi kalau itu larutan di elektrolit kuat, anak-anak sudah dapat nilai N, berarti itu pasti nilai I. Tidak usah lagi cakar panjang lebar ini rumus. Kalau elektrolit kuat ya, kalau N-nya misalkan 2, berarti I-nya juga 2. Kalau N-nya 3, berarti I-nya juga 3. Nah, anak-anak yang hebat, coba ingat kembali materi kimia kelas 10 tentang larutan elektrolit dan elektrolit, serta kelas 11 tentang alfa. Elektrolit kuat itu bisa berasal dari asam kuat, contohnya HCl, H2SO4, HNO3. Kalau basa kuat, contohnya NaOH, KOH, BaOH 2 kali. Kalau garam sendiri kan berasal dari campuran dari asam dan basa. Misalkan NaCl, KCl, BaCl2 dan CaNO3 2 kali. Itu elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah bisa berasal dari asam lemah, misalkan CH3COOH, HF, HCN. Itu asam sianida yang dulu pernah ada kasus keracunan itu asam sianida, itu adalah asam lemah ya. Basa lemah NH4OH, ALOH 3 kali, aluminium hidroksida. Sebagian garam misalkan AgCl, PbCl2. Nah, derajat ionisasi, kalau elektrolit kuat alfanya 1, kalau elektrolit lemah nilai alfanya berkisar dari 0 hingga mendekati 1. Nah, jumlah ion beberapa senyawa. Jumlah ion tadi yang N itu ya. Nah, CaCl2 dia terionisasi menjadi Ca2+. Ya, misalkan ini pelajaran kelas 1. Akan terjadi pertukaran tempat atau kali pertukaran tempat dari Ca dan Cl. Artinya begini, kalau indeks Ca-nya 1, nah, indeks itu angka yang di bawah itu unsur ya, 1. Kalau tidak ditulis berarti indeksnya 1. Nah, indeks Ca itu 1 ya, karena tidak ditulis. Indeks Cl-nya berapa? 2. Ketika dia menjadi muatan atau dia mengalami reaksi ionisasi, maka indeks ini akan saling silang atau bertukar tempat. Jadi Ca akan mengambil indeks milik Cl dan Cl akan mengambil indeks milik Ca. Nah, indeks tersebut akan berubah menjadi muatan. Nah, jadi Ca akan mengambil indeks milik Cl2 berubah menjadi muatan, dia menjadi
Ca2+. Jadi Ca ambil indeks Cl2 menjadi 2+. Kenapa plus? Karena Ca ini logam, jadi dia lebih mudah melepas elektron sehingga bermuatan positif. Kemudian Cl akan mengambil indeks milik Ca. Berapa di sini? 1 ya, tidak ditulis, berarti dia akan menjadi Cl-min. Cl-min karena dia mengambil indeks Ca1. Kalau ini sudah plus, ini min, dan memang Cl ini dia lebih condong ke menerima elektron sehingga dia bermuatan min. Setelah anak-anak membuat Ca2+ menghasilkan Cl min, samakan dia punya jumlah atomnya. Ca di sini 1, berarti sudah koefisiennya 1. Cl di sini jumlahnya 2, berarti di sini baru Cl min baru 1, berarti tambahkan 2. Jadi pasang dia sebagai koefisien. Koefisien itu angka yang ada di depan ya. Kalau indeks angka di bawah unsur, koefisien di depan. Nah, Ca2+ ditambah 2 Cl min. Nah, Ca2+ di depannya ini 1 kan? Berarti 1 ion Ca2+ ditambah 2 ion Cl min, berarti 1 tambah 2, berarti N-nya bernilai 3. Jadi 1 ini kan tidak ditulis. Kalau tidak ditulis berarti 1. 1 Ca2+, 1 ion Ca2+ ditambah 2 ion Cl min, 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Demikian juga untuk H2SO4, 2H+, ya. Di sini SO4 indeksnya bukan 4 ya. SO4 ini adalah anion poliatom. Kalau tidak dipasang kurung berarti indeksnya 1. Berarti H mengambil SO4, indeksnya 1. Berarti H+ ya, H+. H cenderung melepas elektron, H+. Kemudian SO4 dia akan mengambil indeks milik H2, berubah menjadi muatan SO4 2 min. Kemudian lihat di sini, H di sini ada 2, berarti 2H+. SO4 di sini ada berapa? Bukan 4 ya, ingat. SO4 itu satu kesatuan, bukan pisah. Jadi SO4 kalau tidak ada kurung itu biasa indeksnya 1. Jadi 1 SO4. Misalkan dalam kurung SO4 2 kali, berarti indeksnya 2. Kalau tidak ada dalam kurung berarti indeksnya 1, berarti SO4 2 min. Jadi 2 ion H+ ditambah 1 ion SO4 2 min, 2 tambah 1 hasilnya N-nya sama dengan 3. Begitupun untuk MgSO4 dan seterusnya seperti ini ya. KCl N-nya 2, Mg2+ ya, FeCl3. Misalkan FeCl3 berarti dia mengambil milik Cl3, berarti Fe3+, dia punya indeks berubah menjadi muatan, dan Cl mengambil Fe indeks 1, Cl min. Fe di sini jumlahnya 1, berarti 1 di depan. Cl di sini 3, berarti di sini 3. 1 ion Fe3+ ditambah 3 ion Cl min, 1 tambah 3 hasil N-nya adalah 4. Ibu harap kalian paham ya. Lanjut, contoh NaCl terionisasi menjadi Na+ tambah Cl min. Dari persamaan reaksi ionisasi NaCl dapat dinyatakan jumlah ion yang dihasilkan adalah 1 ion Na+ ditambah 1 ion Cl min. Berarti 1 ion tambah 1 ion, 2 ion. Dan NaCl mengalami ionisasi sempurna alfa sama dengan 1. Sehingga kita masukkan rumusnya I sama dengan 1 tambah N kurang 1 dikali alfa. I sama dengan 1 tambah N-nya berapa tadi? 2. 2 kurang 1 dikali 1. Sama dengan 1 tambah, ingat dalam kurung kerjakan dahulu. 2 kurang 1, 1. 1 kali 1, nah jadi sama dengan 1 tambah 1 kali 1. 1 kali 1, 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Ingat dalam perkalian itu dengan penjumlahan perkalian lebih kuat. Jadi dikalikan dulu baru dijumlah. Jadi 1 ditambah 1 kali 1 berapa? 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitupun untuk MgCl2. Ya, seperti itu. 1 ion Mg2+ ditambah 2 ion Cl min hasilnya 3 ya. Seperti itu.